Bismillahirrahmanirrahim. Al-badalu bermula ini adalah bab menjelaskan badal. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. At-tabi'u bermula lafaz yang ikut, al-maqsudu yang dimaksud bil hukmi oleh hukum bila wasitatin dengan tanpa perantara, huwal musamma ialah dinamai apa at-tabi'u badalan dengan nama badal. Lafaz yang ikut pada lafaz lain yang dimana ia merupakan tujuan sebuah hukum dengan tanpa adanya perantara ialah dinamakan badal. Ya, ini macam dari tabi' yang nomor 4, yakni badal. Secara bahasa badal maknanya adalah pengganti. Sedangkan dalam istilah nahwu, badal adalah seperti yang dijelaskan dalam bait, sebuah lafaz yang ikut pada lafaz lain yang dimana si badal ini merupakan hal yang dituju oleh hukum dengan tanpa adanya perantara. Ya, dari poin pertama, badal adalah lafaz yang ikut pada lafaz lain, maka ini masih memasukkan na'at, taukid, dan yang terakhir atof. Karena memang ketiga-tiganya dengan badal berarti keempat-empatnya ini mengikut terhadap lafaz lain. Kalau na'at ikut kepada man'ut, kalau taukid ikut kepada mu'akkad, kalau ma'tuf, istilah dalam atof, ikut kepada ma'tuf alaih. Istilah dalam badal berarti badal ikut terhadap mubdal minhu. Cuman yang menjadi pembeda antara badal dengan yang lainnya, yakni poin dari pengertian badal yang selanjutnya, bahwa badal adalah sesuatu yang dituju, sesuatu yang dimaksud oleh sebuah hukum. Ini mengecualikan na'at, kemudian taukid, kemudian atof bayan. Kenapa? Karena na'at, taukid, dan atof bayan bukan sesuatu yang dituju oleh hukum, melainkan mereka hanya menyempurnakan terhadap sesuatu yang dituju oleh hukum. Begini, seperti kita contohkan, Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a telah datang, siapa Zaidun Zaid, akhuka yakni saudaramu. Nah, lafaz akhuka ini sebagai badal, Zaidun ini sebagai mubdal minhu. Yang dimaksud dari hukum berupa ja'a datang adalah akhuka. Begitu. Ya. Beda halnya dengan na'at, seperti contoh ja'a Zaidun al-akilu. Zaid yang berakal telah datang. Al-akilu ini na'at. Dia bukan tujuan dari datang, bukan sesuatu yang dituju oleh hukum berupa datang. Yang dituju oleh hukum berupa datang atau yang diberikan predikat datang adalah Zaidun. Sedangkan al-akilu itu hanya menyempurnakan terhadap maknanya Zaidun. Ya. Hanya menyempurnakan terhadap sesuatu yang dituju oleh hukum. Hanya menyempurnakan maknanya Zaid, yang dimana Zaid adalah sesuatu yang dituju oleh hukum berupa ja'a. Ya. Begitu juga seperti halnya taukid, seperti contoh ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsuhu sebagai taukid, Zaidun sebagai mu'akkad. Ini juga sama. Nafsuhu hanya sebatas menjelaskan terhadap Zaidun, yang notabene Zaidun adalah sesuatu yang dituju oleh hukum ja'a.
Begitu juga atof bayan, seperti contoh ja'a Umaru al-Faruqu. Lafaz al-Faruqu ini berkedudukan sebagai maktuf lewat teori atof bayan. Dan al-Faruqu ini hanya sebatas menyempurnakan makna dari Zaidun, yang notabene adalah sesuatu yang dituju oleh hukum berupa ja'a, ya. Itu perbedaan antara badal, yang membedakan antara badal, naat, taukid, dan atof bayan. Kalau badal adalah sesuatu yang dituju oleh hukum, ya. Predikat lah gampangnya. Badal itu predikat subjek. Sedangkan kalau naat, taukid ataupun atof bayan bukan subjek, dia hanya penyempurna subjek, begitu sederhananya. Kemudian poin yang selanjutnya, bila wasitotin, dengan tanpa perantara. Artinya badal itu adalah sesuatu yang dituju oleh hukum tanpa adanya perantara. Seperti contoh yang tadi, ja'a Zaidun akhuka, bahwa lafaz akhuka ini sebagai badal, dia adalah lafaz yang dituju oleh hukum ja'a, dan dia tanpa memakai perantara apapun, ya. Tanpa memakai perantara huruf atof maksudnya. Nah, ini mengecualikan atof nasak. Seperti kita contohkan ja'a Zaidun bal amrun. Ja'a telah datang, siapa Zaidun Zaid, bal amrun tetapi amr. Ya, lafaz amrun berkedudukan sebagai maktuf lewat teori atof nasak. Memang amrun adalah lafaz yang dituju oleh hukum ja'a, tapi amrun bisa menjadi lafaz yang dituju oleh ja'a karena ada perantara berupa huruf atof bal. Begitu ya, itu yang membedakan antara badal dengan atof nasak. Memang maktuf lewat teori atof nasak ini sesuatu yang dituju oleh hukum, sama seperti halnya badal. Tapi yang membedakan, kalau badal tanpa perantara huruf atof, ya. Kalau atof nasak, maktuf lewat teori atof nasak ini melalui perantara, ya. Itu perbedaan antara badal dengan tabi' yang lain.